Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Halo anak-anak hebat, selamat datang di pembelajaran kelas 5 bersama channelnya Bapak Agung Tujuh Asmanto. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Agung doakan semoga kita semua yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diangkat dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Semua selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan tayangan berikut ini. Pemetaan kompetisi dasar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 terdiri dari IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan dan saksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan berlimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah, sebaiknya kita harus memanfaatkannya dengan rasa tanggung jawab, karena kita sebagai warga negara Indonesia wajib menjaga dan melestarikannya. Coba kita perhatikan gambar lingkungan alam di atas. Pernahkah kalian mengunjungi daerah pegunungan? Di sana tentu banyak sungai, ada ladang sayur, ada perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon, ada juga gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Kita sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada. Menurut Kepala Badan Informasi Geospasial, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdapat atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita harus bangga jadi anak Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Kita lihat pada peta, di sini ada dua peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum sendiri adalah sebuah bentuk peta yang dimana memberikan sebuah tampilan terhadap kenampakan dari muka bumi itu sendiri secara umum yang diketahui oleh masyarakat itu sendiri. Kita sudah mempelajarinya pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian peta khusus. Peta khusus adalah sebuah bentuk peta yang dimana digunakan untuk memberikan sebuah penampakan pada sesuatu saja.
Yang akan kita pelajari yaitu peta khusus, yaitu kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi 2010. Di sini persebaran penduduk di Indonesia pada tahun 2010 yang dilihat pada peta mempunyai warna yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu kita lihat pada legenda yang berada di pojok kiri bawah, ada keterangan tentang kepadatan penduduk dengan dibedakan berdasarkan warnanya. Yang pertama, kita lihat pada peta untuk provinsi yang berwarna hijau tua dengan kepadatan penduduk kurang dari 10 orang per kilometer persegi berada di Provinsi Papua Barat. Kedua, kita lihat pada peta untuk provinsi yang berwarna hijau muda atau hijau pupus dengan kepadatan penduduk dari 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Kita lihat dari sebelah timur dulu, yaitu berada di Provinsi Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Yang ketiga, kita lihat pada peta untuk provinsi yang berwarna hijau toska dengan kepadatan penduduk dari 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Dilihat dari sebelah timur dulu, yaitu berada di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Aceh. Yang keempat, kita lihat pada peta untuk provinsi yang berwarna kuning dengan kepadatan penduduk dari 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Dilihat dari sebelah timur dulu, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Yang kelima, kita lihat pada peta untuk provinsi yang berwarna merah muda dengan kepadatan penduduk dari 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Dilihat dari sebelah timur dulu, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Lampung. Yang keenam, kita lihat pada peta untuk provinsi yang berwarna orange dengan kepadatan penduduk dari 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Dilihat dari sebelah timur dulu, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten. Yang terakhir, ketujuh, kita lihat pada peta untuk provinsi yang berwarna coklat dengan kepadatan penduduk lebih besar dari 1299 orang per kilometer persegi adalah daerah khusus ibu kota Jakarta. Demikian adalah peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Berikutnya yaitu ayo mencoba. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawabannya adalah Pulau Jawa. 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawab, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Nomor 3, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50 sampai 100 orang per kilometer persegi. Yang keempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Cobalah kalian tanyakan kepada orang tuamu atau ketua RT atau RW yang berada di lingkunganmu masing-masing. Berikutnya yaitu ayo mengamati. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas. Sekarang, sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Untuk lebih memahami tentang
persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, kita lihat dulu peta khusus suku bangsa di Indonesia berikut ini. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, suku Nias, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Kemudian ada juga di Sumatera sebagian yaitu suku Jawa dan suku Banjar. Berikutnya yaitu di daerah Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada suku Melayu dan suku Dayak. Sekarang kita beralih ke Pulau Jawa. Pulau Jawa di sini ada suku Banten, suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, dan beberapa lagi ada suku Tengger juga tidak disebutkan di situ, dan juga suku Osing yang ada di Banyuwangi. Kemudian di Pulau Bali ada suku Bali. Di Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak. Kemudian kita beralih di Pulau Sulawesi, yaitu ada suku Minahasa, suku Gorontalo, suku Kaili, dan suku Bugis. Juga ada suku Buton di situ. Berikutnya ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu Antoni dan suku Bugis. Maluku ada juga suku Ambon, suku Buton. Kemudian di Pulau Papua ada juga suku Biak, suku Ekagi, suku Asmat, dan suku Dani. Demikian yaitu persebaran suku-suku bangsa di Indonesia berdasarkan peta. Ayo berlatih. Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Di sini ada gambar pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian sebagian besar pulau tersebut mempunyai suku-suku yang berbeda. Kalian pasangkan berdasarkan gambar suku-suku yang ada di sampingnya. Selamat mencoba. Berikutnya yaitu kita menginjak pada pembahasan. Untuk Pulau Jawa, ini ada suku Jawa. Pasangannya yaitu kalian lihat di panah berikut. Kemudian Sumatera, kalian lihat di sini dipasangkan dengan suku Melayu. Kemudian Kalimantan dipasangkan dengan suku Dayak. Kemudian untuk Pulau Sulawesi itu dipasangkan dengan suku Bugis. Untuk Pulau Papua dipasangkan dengan suku Asmat. Di Nusa Tenggara Timur dipasangkan dengan suku Antoni. Kemudian berikutnya di Kepulauan Maluku dipasangkan dengan suku Ambon. Berikutnya untuk Pulau Bali dipasangkan dengan suku Bali. Demikianlah pembahasan untuk Ayo Berlatih. Berikutnya yaitu kita akan mengamati peta persebaran agama di Indonesia berdasarkan sensus tahun 2010. Di dalam peta tersebut terdapat gambar kepulauan yang ada di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Kita lihat dulu di Pulau Sumatera. Sebagian besar Pulau Sumatera beragama Islam, dan yang berwarna biru yaitu menganut agama Kristen Protestan. Berikutnya yaitu di Pulau Jawa, sebagian besar memeluk agama Islam. Di Pulau Kalimantan, sebagian besar memeluk agama Islam, dan beberapa provinsi memeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan lain-lain. Di Pulau Bali mayoritas beragama Hindu, sedangkan di Nusa Tenggara Barat yaitu banyak memeluk agama Islam. Sedangkan di Pulau Sulawesi hanya beberapa provinsi yang memeluk agama Kristen Protestan. Demikianlah peta persebaran agama di Indonesia berdasarkan hasil sensus tahun 2010. Materi tugas 3. Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Nah, kalian tentukan berdasarkan agama untuk masing-masing pulau dengan menggunakan warna di setiap titiknya. Silakan kalian berikan tanda agama di tiap-tiap pulau tersebut dengan menggunakan warna yang berbeda. Silakan dikerjakan.
Ayo mengamati. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Sebelum memulai wawancara, lakukan dahulu berbagai persiapan, diantaranya yang pertama, 1. Tentukan tempat dan waktu wawancara. 2. Tentukan korespondennya, orang yang ingin diwawancarai atau narasumber. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. 4. Siapkan peralatan. Dan yang kelima, susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Setelah kita melakukan berbagai macam persiapan wawancara, langkah berikutnya yaitu kita menentukan tema wawancara. Contoh, di sini temanya yaitu wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Hal yang menjadi perhatian yaitu yang pertama adalah agama penduduk, B. Suku penduduk, C. Tingkat ekonomi penduduk, D. Tingkat pendidikan penduduk. Nah, sekarang kita tuliskan hasil wawancara pada kolom berikut. Adalah hasil wawancara data Kelurahan Sukoharjo. Data Kelurahan Sukoharjo, yang pertama Kelurahan Sukoharjo, yang kedua Kecamatan Kandigaran, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Gambaran umum Kelurahan Sukoharjo. 1. Luas wilayah total 110,6 hektar. 2. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wiroborang. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumbertaman. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Jati dan Kebon Sariwetan. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wiroborang dan Desa Kalirejo. Berikutnya yaitu kependudukan. Jumlah penduduk total yaitu 6.851 orang. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 3.359 orang. Jenis kelamin perempuan 3.492 orang. Jumlah penduduk menurut agama terdiri dari Islam 6.719 orang, Kristen 40 orang, Katolik 42 orang, Hindu 5 orang, Buddha 3 orang. Demikian data Kelurahan Sukoharjo berdasarkan hasil wawancara. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa melihat pada website yang sudah tersedia di http Kecamatan Kandigaran Probolinggo Kota ID Kelurahan Sukoharjo. Baik anak-anak, sekarang kita waktunya ayo membaca dengan judul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Pada tampilan di layar terdapat 7 paragraf yang terdiri dari 7 paragraf. Jadi di sini ada 7 paragraf yang harus kalian cermati, yaitu ide pokok paragrafnya. Nah, kalian mulai sekarang berlatih untuk membaca mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 7 dengan teliti. Berikutnya yaitu kita akan belajar dan membahas tugas keempat. Pada tugas keempat ini kita disuruh menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya yaitu kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Paragraf ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Paragraf keempat, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Paragraf kelima, ide pokok paragrafnya yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama intern umat beragama. Paragraf ke-6, ide pokok paragrafnya yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pada paragraf ke-7, ide pokok paragrafnya Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama
bersama, dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian tadi adalah ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Materi berikutnya yaitu ayo mencoba. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Sila pertama, nilai luhur yang terkandung yaitu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Sila kedua, nilai luhur yang terkandung yaitu berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang yang kesusahan. Sila ketiga, nilai luhur yang terkandung yaitu gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk dalam negeri. Sila keempat, nilai luhur yang terkandung yaitu pemilu, pelaksanaan pemilu, kemudian musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Sila kelima, nilai luhur yang terkandung yaitu memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara tanggung jawab. Pada tampilan berikutnya di sini kita akan melihat beberapa perilaku, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pada kolom pertama yaitu lingkungan, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, dan mengejek teman. Berikutnya di lingkungan rumah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan yang terakhir adalah berbohong. Kemudian di lingkungan masyarakat, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Itu tadi adalah contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang sewajibnya kita hindari. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Faktor yang membuat Indonesia merupakan negara yang besar antara lain: 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan.
6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Ayo renungkan. Dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Kerjasama dengan orang tua. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang-orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Silakan kalian tulis pada buku kalian masing-masing. Selamat mencoba. Demikian materi kelas 5 tema 1 subtema 2 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat dalam belajar, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir, jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.